Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi, salam sejahtera, dan ketemu lagi dengan Pak Supriyono, dengan saya ya. Oke, para mahasiswa Prodi PGSD dan Prodi PKN dan Biologi untuk hari ini ya, Kewirausahaan 2 ya. Kewirausahaan 2. Bertemu lagi dengan Pak Pri. Hari ini kita akan melakukan kuliah yang agak berbeda ya dengan sebelumnya ya, dengan minggu-minggu yang lalu. Kuliah kita hari ini adalah kita akan melakukan kuliah asinkronus ya. Asinkronus yang itu seperti apa ya, kita akan melakukan fokus group discussion seperti juga adik-adik di Kewirausahaan 1 ya, tapi Anda berbeda ya. Anda kan akan melakukan ini kan sedang membuat startup bisnis ya, bukan lagi sekedar student enterprise tapi startup bisnis, serius loh ya. Oke, serius Anda membuat perusahaan mahasiswa yang sudah merupakan startup ya, dibuat oleh para CEO-nya 3 mahasiswa kan ya. Baik. Nah, hari ini kita akan melakukan kuliahnya berupa fokus group discussion. Anda bisa melakukan pembelajaran dengan cara untuk berdiskusi bersama timnya yang 3 orang ini ya, timnya yang 3 orang untuk membuat perencanaan dan juga melanjutkan perencanaan student startup bisnis kita kemarin ya, 2 minggu yang lalu. Nah, ini penting sekali ya untuk kita lakukan. Yang kedua juga Anda bisa nanti kita akan berikan project based learning, ada project-nya juga ya. Dan mohon nanti diperhatikan ya. Lalu kemudian bagaimana, apakah Pak Pri tidak berjumpa langsung? Untuk hari ini ya memang nanti modelnya adalah flip learning dan project based learning dan focus group discussion. Dan Anda diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan para pengusaha yang sudah Anda kenal ya, termasuk dirimu sendiri kan sudah banyak yang berusaha ini ya, juga menjalankan usahanya orang tua ya kan, ya boleh itu berkonsultasi. Kalau mau berkonsultasi dengan grup-grupnya Pak Pri, seperti contohnya di Badan Usaha Milik Pesantren, Asosiasi Pesantren Indonesia Kreatif, boleh, nanti saya teleponkan Pak Ustadz Mansur ya. Lalu kemudian kepada siapa lagi, dengan Pertakina ya boleh juga ya, dengan Pertakina, nanti dengan Bulis nanti saya teleponkan juga ya. Dengan teman-teman di OKOC boleh juga, nanti saya akan teleponkan dengan teman-teman di OKOC ya, atau mungkin dengan senior-senior kita di tangan di atas boleh juga ya, atau dosen-dosen yang lain juga boleh. Jadi artinya bahwa hari ini Anda akan dibebaskan untuk belajar di mana Anda suka, atau mungkin di kelas juga boleh ya, di hall juga boleh, atau di depannya kampus juga boleh, atau di tempat yang Anda sukai yang bisa memotivasi Anda untuk mengembangkan bisnis Anda ya, yang disebut dengan startup bisnis ini ya. Baik, saya akan berikan induksi yang jelas untuk Anda supaya nanti Anda tidak salah ya. Tapi link-linknya nanti di setiap prodi berbeda ya, nanti jangan sampai salah masuk ya. Kalau prodi PKN sama biologi sama ya, tapi untuk kuisnya itu berbeda. Nanti silahkan untuk dilihat di situ, linknya sudah ada ya. Jadi oleh sebab itu silahkan aja nanti ikuti dengan baik. Nanti ketua juga saya sudah berbicara tadi malam kan, ya. Tadi malam sudah saya kasih berita ya di WhatsApp. Sisi lain juga nanti Anda boleh juga konsultasi langsung dengan saya. Tapi hari ini memang nanti akan banyak task ya, ada multitasking hari ini. Ada national kegiatan nasional, lalu kemudian juga mendampingi Anda untuk kewirausahaan hari ini, oke, tidak masalah ya. Jadi channel of communication kita bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, bisa melalui email, bisa juga melalui adlink. Nah, sekarang adlinknya masih saya
perbaiki lagi supaya nanti Anda bisa akses semuanya ya. Tapi intinya bahwa saya sudah siapkan juga di situ ada Dropbox, ada Google, ya ada satu tempat untuk menyimpan data-data Anda ya, dan mengambil materi-materi yang Anda perlukan ya. Itu ada Google Drive. Oke, baik ya. Sekarang Pak Pri akan menjelaskan secara singkat apa yang harus Anda lakukan ya. Ini semuanya adalah untuk startup bisnis ya, untuk kewirausahaan yang kedua, semua mahasiswa FKIP yang sedang mengikuti pendidikan kewirausahaan 2 ya. Oke, baik. Ya, masih ingat minggu lalu kita berbicara tentang bisnis model kanvas, tapi sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa? Tentang siklus bisnis ya, tentang siklus bisnis. Ada 2 tugas kan yang belum Anda kumpulkan, 2 tugas itu harus dikumpulkan ya. Oke, sekarang saya akan lakukan induksi informasi yang baik ya tentang bagaimana Anda menyelesaikan tugas tersebut ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk hari ini tujuannya adalah Anda harus mampu bisa mengidentifikasi segmen pelanggan Anda ya, siapa saja segmen pelanggan Anda ya. Itu ya customer segmennya siapa saja. Lalu kemudian Anda harus bisa menciptakan value proposition. Value proposition itu apa sih? Ya, proposisi nilai ya. Proposisi nilai itu maksudnya apa ya? Jadi proposisi itu bukan sekedar produknya ya, tetapi adalah nilai-nilai lebih apa ya, kualitas atau kuantitas atau apapun ya, nilai-nilai lebih apa yang Anda siapkan untuk produk maupun jasa Anda yang berbeda dengan kompetitor Anda, ya kan gitu ya, yang sesuai dengan harapan customer segment Anda. Tentu customer segmentnya kan berbeda-beda, ada anak kecil, ada siapa lagi, ada profesional, ada siswa kan, ya tergantung ya, tergantung ya kan gitu. Nah, oleh sebab itu tergantung dengan apa yang sudah Anda tentukan pada 2 minggu yang lalu, customer segmennya kan gitu ya. Lalu kemudian dari situ ciptakanlah value proposition ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan saat ini? Nanti harus melakukan presentasi customer segmennya. Ada 2 hal yang harus dipresentasikan. Yang pertama adalah siklus bisnisnya, ya, siklus bisnis untuk 6 bulan ya, perencanaan 6 bulan, mulai dari cash in-nya sampai cash out-nya ya. Cash in, lalu kemudian cash out-nya itu dipresentasikan. Nah, bagaimana caranya mempresentasikannya? Anda dengan grup Anda memperkenalkan startup bisnismu ya, perusahaan startupmu perusahaan startupmu itu apa? Terlalu serius nih Kak. Pak Pri ini ya. Jadi perusahaan startupmu apa ya kan gitu. Kenalkan siapa saja yang mendirikan, kenalkan ya, perkenalkan ya kami punya startup bisnis ya, dasar kami mendirikan startup bisnis itu apa, ya, siapa saja pendirinya ya kenalkan ya. Lalu kemudian apa lagi? Lalu kemudian dipresentasikan plan untuk apa? Untuk siklus bisnisnya selama 6 bulan ya, mulai dari cash in-nya, expenses-nya ya kan gitu ya. Lalu pengeluaran untuk apa? Pengeluaran untuk bahan-bahan atau juga expenses untuk apa? Untuk gaji karyawan, lalu kemudian pengeluaran untuk produksi, pengeluaran untuk apa lagi? Untuk marketing dan lalu kemudian sales ya. Nah, sales itu penting ya untuk ditetapkan ya. Ini juga harus nanti Anda harus menetapkan bahwa nanti cash out-nya itu harus selalu lebih besar daripada cash in-nya. Oleh sebab itu kalau dalam BMC itu dapur belakangnya yang diatur gitu. Jangan sampai ada yang pemborosan, harus ada efisiensi ya. Efisiensi bukan berarti cut budget, enggak juga ya. Efisiensi itu supaya tidak ada pemborosan ya. Hal-hal yang tidak penting yang tidak harus dilakukan itu tidak perlu ya. Atau barang yang tidak perlu digunakan lalu digunakan. Akhirnya apa? Pemborosan. Seperti itu ya. Lalu apalagi? Lalu kemudian juga harus efektif. Efektif maksudnya apa? Sesuai dengan targetmu. Ya, targetmu selama 6 bulan harus memiliki omset berapa, produksi berapa. Dan satu hal penting adalah kalau dalam bisnis Anda itu terhutang, maka dia harus kembali kepada dirimu. Ya.
Jadi kalau dalam BMC itu bukan value proposition ya, apa namanya, revenue stream-nya ya, revenue stream-nya itu harus betul-betul dikontrol ya, dan uang itu harus kembali pada dirimu. Nah, ketika nanti kita memiliki cash out lebih besar daripada cash in-nya, tentu kita akan untung ya. Tapi keuntungan, begitu lihat keuntungan banyak langsung dirimu beli HP. Nah, begitu ya. Keuntungan selalu ada kegunaannya. Kegunaannya untuk apa? Di antaranya adalah untuk satu tax ya, membayar pajak, ya, kan gitu ya. Yang kedua kedua dividen ya kan gitu ya. Yang ketiga adalah reserve dikembalikan lagi kepada modal kan begitu ya, supaya nanti lebih besar. Itu ya, ini plan ya kan, tentu nanti dalam prakteknya ya kita alami bersama, seperti kita naik roller coaster roller coaster ya, kita seperti naik itulah ya, selalu ada adrenalin yang harus kita ya kita kelola begitu ya. Oke, lalu kemudian nanti hari ini silahkan nanti melakukan focus group discussion, dan value proposition nanti juga dipresentasikan melalui YouTube ya. Nah, kalau misalnya hari ini value proposition-nya sudah selesai, boleh langsung dipresentasikan sekaligus bersama dengan customer segment dan siklus bisnisnya, boleh. Silahkan, tidak apa-apa ya. Dan nanti bisa diupload di YouTube atau di tempat yang Anda suka, lalu kemudian linknya kasih Pak Pri, supaya Pri bisa review, lain review juga akan nilai. Oke, begitu ya. Dan jangan lupa Anda harus presensi ya, presensi di link yang sudah Pak Pri berikan, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang Anda harus kerjakan. Yang pertama adalah kerjakan midterm test ya, midterm quiz ya, midterm quiz ada di formnya ada di situ, Anda kerjakan ya, itu ada waktunya khusus ya. Lalu kemudian upload tugas 1 dan tugas 2 dijadikan satu berupa PDF, nanti di satu folder ya, foldernya, lalu kemudian diupload di Google Drive yang sudah saya siapkan. Nanti tinggal Pak Pri akan masuk di situ, akan review dan akan kasih dirimu feedback ya. Nah, sekali lagi Anda akan lakukan presentasi ya, presentasi siklus bisnis dan custom segment ya. Boleh juga apabila nanti value proposition-nya sudah selesai sekaligus dipresentasikan, boleh, tidak apa-apa. Nanti videonya tinggal dikasih link kepada saya ya gitu. Lalu linknya nanti dimasukkan saja di grup WhatsApp kelas kita ya. Seperti itu. Nanti saya bisa masuk dan saya bisa review dan juga memberikan nilai terhadap dirimu. Oke. Baik, ini adalah hari ini adalah merupakan, sekarang ini yang saya lakukan adalah merupakan induksi untuk mengantar Anda melakukan fokus group discussion dengan teman-teman satu tim ya, untuk mendirikan startup bisnis, dan juga project based learning. Projectnya adalah Anda harus membuat video dan Anda harus mengidentifikasi value proposition ya, seperti itu ya. Oke. Nah, soal tempatnya, soal siapa yang dikonsultasikan, boleh silahkan konsultasi tadi. Orang-orang yang sudah berpengalaman yang Anda tahu, boleh silahkan ya, tidak masalah ya. Oke, yang penting aku ingin tahu bahwa yang penting adalah saya ingin dirimu punya bisnis. Oke, punya startup bisnis ya, yang didirikan oleh 3 mahasiswa. Oke. Ya, oke. Sekali lagi tim ya, ini logonya masih logo SE ya, nanti saya berikan logo SUB. Jadi tim ini sepakati, tim Anda ya, sepakati tetapkan startup bisnisnya, jenis usahanya, produknya apa, kerjakan, ya kan, kerjakan ikuti journey-nya ya, mulai dari cash in ya, merencanakan cash in, lalu expenses, lalu production, marketing, lalu apalagi sales, lalu kemudian cash out, termasuk mulai mengidentifikasi segmen customer-nya, value proposition-nya. Lalu minggu depan kita lanjutkan ke customer relationship, channel, dan
revenue stream ya, revenue stream supaya nanti tidak ada ya apa namanya produk yang sudah terjual tapi duitnya nggak ada. Karena apa? Karena dihutang orang tidak kembali. Jangan begitu ya. Jadi kita harus fokus ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Ini kan siklus bisnis kita ya. Ini siklus bisnis kita langsung saya gabungkan dengan bisnis model kanvas ya. Oke. Nah, kita sudah mengidentifikasi mulai cash in ya kan, expenses, lalu wages, production cost, marketing cost, kan sales, lalu cash out-nya kita rencanakan berapa, ya, gitu. Customer segment sudah kita tentukan, sudah kita bahas minggu lalu lah. Sekarang kita membahas tentang value proposition ya. Nanti dilakukan bersama teman-teman di focus group discussion. Ya, ini adalah template-nya ya. Ini custom segment sudah kita kerjakan, lalu kemudian sekarang kita lakukan value proposition ya, pembahasan hari ini ya. Oke. Saya ingatkan lagi customer segment dibenerin. Jadi produknya apa yang akan dijual ya, sebelum kita betul-betul bikin, membuat atau menjual, pastikan bahwa Anda punya market ya, punya pasar ya, custom segment. Ada 5 market yang bisa Anda identifikasi, termasuk apa? Mass market ya, apalagi niche market ya. Customer yang khusus untuk kebutuhan yang khusus gitu kan. Ada lagi apa? Diversified, ada lagi segmented ya. Oke. Dan diteruskan ya seperti apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini jangan lupa sekali lagi saya tekankan lagi siapa customer segment Anda ya gitu. Jadi ini penting ya. Itu nanti bisa langsung juga belajar dari Bu Lora ya, dari UCO Universitas Ciputra Surabaya. Kita beri apresiasi kepada Universitas Ciputra Surabaya. Terima kasih Universitas Ciputra Surabaya yang sudah memberikan materi-materi yang bisa kita akses dan kita gunakan untuk referensi belajar bersama para mahasiswa di Universitas Islam Blitar. Terima kasih. Ya, itu utamanya Bu Lora ini yang memberikan arahan ya tentang PMC ya. Oke, nah ini dia Bu Lora ya. Terima kasih Ibu Lora, terima kasih Universitas Ciputra Surabaya yang sudah memberikan akses kepada kita untuk belajar. Ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami. Oke. Ya, saya akan lanjut. Berikutnya adalah langsung aja nih 11 ya, 11 value proposition. Ini kita bisa belajar dari salah satu mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya yang berbicara tentang value proposition untuk ngunyah produknya ya. Baik, tugasnya kemudian nanti tadi sudah saya beritahukan ya, buatlah value proposition ya, gunakan form ini. Ya. Oke, ini adalah value proposition saya bahas secara singkat. Anda bisa menentukan value proposition Anda dengan identifikasi 11 jenis value proposition. Di antaranya adalah kebaruan ya, apa yang baru produk Anda atau servis Anda atau jasa Anda kalau dibandingkan dengan provider yang lainnya, apa sih yang baru gitu. Jadi berikan kebaruan terhadap customer kita. Nah, selain kebaruan juga kinerja Anda, kinerja yang bagus, kinerja yang lebih memberikan kualitas yang bagus, kecepatan bekerja, ya bahkan juga bisa mengcustomize sesuai dengan permintaan customer kan begitu ya, termasuk desain ya, termasuk permintaan desain, termasuk mendesain, termasuk memberikan saran desain yang bagus sehingga customer bisa sukses, bukan hanya puas tapi sukses. Karena customer sukses itu kalau dia juga dilayani dengan baik, mendapatkan barangnya, mendapatkan jasanya, tetapi dia sukses dalam pekerjaannya, gitu, sukses dalam menyelesaikan masalahnya, itulah customer sukses. Dan juga Anda juga bisa ciptakan brand atau membantu customer untuk menciptakan brand. Dan juga kita bisa melakukan membantu sebagian daripada tugas dari customer. Contohnya kalau di ATK itu ini untuk yang mahasiswa siapa yang biologi sama PKN ya, ada yang jualan ATK, yaitu contohnya apa? Anda membantu customer untuk apa?
untuk menyampulkan, untuk memberikan merek di sampulnya, atau apalagi, atau fotokopi kan gitu ya, atau mengetikkan, itu semuanya adalah suatu hal contoh-contoh tentang menyelesaikan tugas bagian daripada tugas customer. Dan juga biaya ya, biaya itu tentunya kalau Anda memiliki layanan yang cepat, layanan yang lebih berkualitas dan orang yang lebih sedikit, tentu itu Anda bisa mengurangi harga, mengurangi biaya ya, biaya terhadap customer-nya maksudnya, dan juga harga ya, harganya kompetitif ya, bukan berarti murah murah kemudian Anda nggak laba, tidak ya, kompetitif ya. Kalau dibandingkan dengan kompetitor kita Anda lebih unggul kan begitu. Juga kenyamanan, kenyamanan di dalam apa? Di dalam memberikan layanan terhadap customer, juga kegunaannya, kegunaan terhadap apa? Terhadap servis yang sudah Anda berikan, terhadap produk yang sudah Anda berikan. Termasuk adalah kita mengurangkan resikonya. Misalnya kalau penjilitan misalnya, penjilitan kita jilid dengan bagus, dengan kuat supaya tidak ada risiko untuk lepas dan semacamnya ya. Dan tentu ketika Anda nanti memberikan satu layanan di mana itu ada one stop service, di situ juga ada internet, ada tempat coffee misalnya, itu kasih hak akses ya. Hak akses pelanggan itu. Pelanggan itu memiliki hak akses terhadap layanan Anda sejauh mana ya, kan gitu. Anda juga bisa menciptakan membership. Oke, karena ini adalah startup bisnis ya, mahasiswa yang sudah dulu belajar KWU 1, nah saya lebih singkat penjelasan saya daripada yang KWU 1 tadi ya. Jadi ini KWU 2, ini startup bisnis, Anda lebih banyak untuk berinovasi dan berkreasi tanpa harus Pak Pri memberikan misalnya ya contoh-contoh yang lebih banyak. Ini adalah bisa digunakan poin-poin ini untuk berdiskusi tentang value proposition baik di dalam kelompok fokus group discussion Anda maupun nanti di dalam menciptakan presentasi. Anda harus presentasi ya, presentasinya berupa video, boleh di YouTube, boleh di IG, boleh di Facebook, tapi kasih Pak Apri linknya supaya saya bisa review dan kasih nilai pada dirimu. Jangan lupa selalu adalah presensi. Linknya sudah saya kasih ya. Oke, jadi Anda nanti tetap bisa berkonsultasi dengan saya ya melalui channel-channel kita WhatsApp group atau juga di Adlink, tapi Adlink sekarang masih saya benahi lagi ya, nanti akan saya kasih PIN-nya lagi, lalu kemudian juga bisa komunikasi langsung, mungkin by phone boleh, nggak apa-apa. Ya, Anda dalam belajar hari ini ya, dalam belajar ini hari ini dengan fokus grup ini, dengan project based learning ini, apakah boleh berkonsultasi dengan teman-teman yang sudah berwirausaha? Boleh, sangat boleh. Dengan Bumten Apik boleh, dengan Pertakina boleh ya, dengan OKOC grupnya Pak Pri di OKOC juga boleh ya, boleh semua ya. Di TDA nanti saya teleponkan teman-teman di TDA boleh juga. Oke, sekarang prinsipnya adalah Anda harus kreatif, Anda harus inovatif, Anda harus belajar menjadi pribadi yang selalu siap menyelesaikan masalah, menjadi bagian daripada solusi. Ciptakan bisnis, yaitu startup bisnis, bertiga harus menciptakan satu startup bisnis. Kalau KWU 1 kan apa tadi? Student enterprise, kalau Anda startup bisnis ya. Tahun depan ya, akhir semester kita akan exhibition, kita akan pamerkan dan kita akan ikut kompetisi nasional KPMI dan ASMI. Selamat dan sukses dan semangat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.